Alkitab. Oke. Sudah. Kiamat, kita promo dulu ya. Matikan amikku, aku matikan amikmu sebentar ya. Aku mau bilang ini. Salam, shalom semua ya. Yang sudah lama tidak melihat debat antara sang debater dengan siapapun ya, baik di TikTok, di Facebook maupun di YouTube, ini sekarang saya sharekan di semua tempat ya. Memang kalau saya ambil dari TikTok saya dia patah-patah, jadi saya sudah izin sama Kiamat ngambil dari YouTube dia. Kalau dia seperti si Edis bicara tentang viewers, saya serahkan nanti kepada dia kalau dia butuh. Semua viewers saya serahkan. Demikian juga koin-koin kalau ada kalian kasih saya serahkan ke dia. Karena tujuan saya di sini hanya untuk berdiskusi. Ya, siapa mendalilkan itu yang membuktikan. Tidak usah takut, tidak usah alergi. Ya, jangan tiru Yedis. Hanya mendalilkan bisa, tapi tidak berani untuk pembuktian. Jadi kesannya seperti anak TK ya. Dan kalau sudah mau ditanyai lari, jangan ya. Seperti sang debater juga pernah membuat sebuah pernyataan Judas masuk surga, dan sang debater tidak pernah menutup diri untuk diuji ya. Bahkan 5 doktor sudah menguji, saya buka semua, bahkan semua orang pendeta, teolog, semua saya buka, nggak ada saya tutup. Nah, kawan bantu saya agar saya tidak repot. Untuk itu semua yang menebarkan koin-koin tolong dimatikan. Ya, saya bukan tidak menghargai kebaikan kalian, tapi daripada nanti dituduh sos, cari koin, cari ini, lebih baik dimatikan. Siapa? Oh, ya. Jangan dilah ya. Tapi kalau bayar silakan. Karena tidak silakan gitu bisa ya. Intinya kalau nanti dibutuhkan, kalaupun ada koin ku serahkan sama Kiamat semua ya, tinggal nanti kirim kemana gitu ya. Oke, ku hubungi dulu Kiamat sebentar. Halo Kiamat, gimana, sudah dapat kita mulai? Sudah Pak, sangat terima. Nah, apa aturan main kita? Silakan. Aturan diskusinya ya ini aja yang pakai timer. Terus nanti kalau misalnya mau tektok ya bisa aja tektok gitu. Tapi kan teratur ya, akademis. Ya, gini aja kita sepakati aja, kita pakai silakan, kata silakan gitu ya. Atau pakai timer dulu baru. Oke, silakan. Ini ku buat ya. Berarti kita PK ini ya, silakan. Terima. Siapa duluan? Ya kan Pak Karipidol dulu aja yang mendakwa. Oke, sekarang dirimu pada sudut apa? Sudut dari siapa? Biar aku tahu. Oke, jadi ini sebelum kita memulai diskusi ya, jadi ada baiknya kita bahas dulu tentang tema. Jadi temanya ini teman-teman ini seperti yang dipolemikkan sebelumnya, bahwa rencana penyaliban itu rencana dari Allah atau rencana dari iblis. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Untuk posisi saya seumum-umumnya yaitu rencana yang menyakiti Kristus adalah rencana iblis. Gitu. Oke, karena dia sudah mengambil posisi adalah rencana iblis, saya tentu kontranya, yakni rencana Bapa di surga atau rencana Tuhan, tapi lebih spesifiknya akan saya uraikan. Kita mulai ya. Saya akan memulai dulu bahwa salib itu dijadikan Yesus sebagai syarat untuk mengikuti dia, itu di Matius 8 ayat 38. Aku bacakan ya. Biar jangan dibilang omong doang. Sabar. Matius 10
Pria dewasa itu minum Neo Hormovitor 2 kali sehari bila perlu. Mengandung pasak bumi, ginseng ekstrak, L-arginin, vitamin B kompleks, bantu jaga stamina pria dewasa. Neo Hormovitor, stamina pria dewasa menyala. Ada suara belum? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi yang mencanangkan salib ini adalah Yesus. Jadi kawan-kawan, andai kata Yesus ditembak pakai pistol, ya, itu bukan berarti orang Kristen simbolnya di pistol, bukan. Orang Kristen simbolnya adalah salib, bukan karena Yesus mati di kayu salib, tapi karena sebelum itu terjadi jauh-jauh hari, Yesus sudah mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ingat ya, pencetusan salib ini adalah Yesus ketika di dalam perjanjian baru. Kemudian apa yang terjadi? Kita masuk ke Matius 20 mengenai penyalipan itu sendiri, ya. Matius 20, Yesus menubuatkan sesuatu, ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olok, disesah, disalibkan. Jadi iblis tidak pernah mengucapkan kata salib. Iblis pernah berbicara kepada Bapa di sorga mengenai Ayub. Ya, artinya iblis juga bisa ucapannya masuk di dalam Bible, ada. Ya. Tetapi iblis tidak pernah mencanangkan salib. Yang mencanangkan mati di kayu salib itu atau penyalipan adalah Yesus sendiri. Paham ya? Nah, saya tahu banyak orang menggunakan Yohanes. Kita lihat Yohanes. Jadi ingat ya, iblis tidak pernah mencanangkan salib. Yesus yang sudah menentukan bahwa kematiannya di kayu salib. Nubuatan artinya firman Tuhan yang pasti akan digenapi. Petrus dinubuatkan Yesus, sebelum air berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Petrus dengan kehendak bebasnya berusaha untuk lari. Tapi apakah Petrus bisa? Enggak bisa. Segala upaya dibuat dia, tak bisa. Demikian juga untuk penyalipan Yesus. Kita kalau teliti, segala upaya dilakukan iblis bukan menyalibkan Yesus, tapi membatalkan penyalipan. Karena iblis ini adalah kontra dari Tuhan. Gak pernah iblis ini adalah penerus jalan Tuhan. Tak ada itu. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan disalibkan, maka iblis kontranya menghalangi rencana penyalipan. Udah ya? Oke. Itu ingat ya, penyalipan rencana Yesus. Sekarang kedatangan Yesus rencana siapa? Kita hanya bisa melihat, ya. Tolong kalian buka nanti di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Nah, kebuka kalian ini. Dibilang begini ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini adalah iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Paham ya? Jadi yang dikatakan keturunan perempuan itu lahirlah, yakni Yesus. Keturunan perempuan loh, bukan keturunan laki-laki dan perempuan. Artinya digenapi sudah, satu-satu digenapi ya. Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi. Paham ya? Kemudian berjalanlah lagi sesuai nubuatan-nubuatan yang lain. Nah, jadi kawan-kawan, dari sini kita sudah bisa melihat penjelasannya, pembukaannya, bahwa penyalipan itu bukan rencana iblis. Karena iblis tidak punya rencana apapun terhadap firman Tuhan selain membatalkan firman Tuhan. Makanya ada kalimat apa? Iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Dia mendengar firman, mengambilnya dan merubahnya untuk menyesatkan orang. Itu aja kerja iblis. Tidak ada kerja iblis ya mengikut rancangan Tuhan. Oh, ketika di Ayub bukankah iblis mengikut rancangan Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan iblis. Kan iblis yang meminta, bukan Tuhan. Tuhan aku agak apa ini? Bentar ya. Matikan bro. Ya, Tuhan itu mengizinkan iblis. Itu ya jawabnya. Jadi tidak pernah Tuhan mengikut perintah iblis, dan iblis pun tidak pernah mengikut perintah Tuhan. Nah sekarang sorry
Ada orang yang mengatakan lagi begini, semua yang jahat itu dari iblis. Nah, maka kalian juga harus berpikir definisi jahat itu apa. Bagi Tuhan tidak ada kejahatan. Apapun yang dilakukan Tuhan itu bukan kejahatan. Banyak orang gak paham di sini. Wow, Tuhan gak mungkin membunuh orang. Siapa bilang? Sodom dan Gomora diantami Tuhan, dihabisi Tuhan. Apakah bisa kita katakan Tuhan jahat? Enggak bisa. Karena dia adalah pemilik segalanya, suka-suka dia. Ya, yang berlaku kejahatan itu hanya berlaku bagi iblis dan bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada kejahatan, ya. Jadi jangan kalian bilang, wah rencana Tuhan rencana jahat. Enggak. Tunggu ya. Sorry. Nah, oke. Kemudian kawan-kawan, dasar yang kuat sudah saya sebutkan dua, ya. Iblis tidak pernah mengenal namanya salib. Yang membicarakan salib pertama kali Yesus. Jadi orang Kristen simbolnya salib bukan karena Yesus mati di kayu salib. Kita berandai-andai, sekalipun Yesus tidak mati di kayu salib, ibu kita Kristen tetap kita salib. Kenapa? Sebarang siapa tidak memikul salibnya. Apakah Yesus sudah disalib saat itu? Belum. Nah, sekarang mengenai penyalipan. Siapa yang merancang penyalipan? Yesus yang meminta bahwa anak manusia akan diserahkan, disesat dan akan disalibkan. Ya. Jadi yang mengatakan salib itu Yesus harus menyerahkan nyawanya salib, itu adalah Yesus sendiri. Nah, nanti kita akan bahas hal-hal yang lain yang lebih menarik. Ini masih pembuka, ya. Kadang pembuka 5 menit ini pun bosan juga, tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Habis ini kiamat, ya, silakan. Awas kameramu. Aman. Boleh di ini kan? Oke. Oke, shalom teman-teman. Baik ya, jadi saya kira ya sebelum kita mendefinisikan siapa yang merancangkan penyaliban, kita penting untuk cek dulu definisinya pada KBBI. Jadi jangan sampai ketika kita udah jelaskan panjang lebar, terus ketika kita cek di KBBI, wah ternyata kita nggak sesuai gitu ya. Ini saya cek kan ini di dalam KBBI ini, penyaliban. Di sini dijelaskan apa nih? Berbicara tentang proses, cara, perbuatan menyalip. Ya, jadi ini perbuatan menyalip. Menyalip siapa? Menyalip Kristus. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Itulah yang dibahas di sini, Pak. Ya, ini saya tunjukkan. Siapa yang merencanakan? Nih. Di dalam Matius 26 ayat 4 dikatakan begini, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi kalau yang Anda bahas dari tadi itu bicara tentang prapengetahuan Allah. Bahwa Tuhan itu tahu atas segala sesuatu yang akan terjadi, yang dikehendaki oleh makhluk. Ini saya tunjukkan dasar ayatnya ya. Saya tunjukkan nih. Misalnya di dalam Efesus 3 ayat 11 nih, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi berbicara tentang rencana keselamatan, itulah yang dipandang oleh Tuhan dari jauh. Karena apa? Karena orang-orang durhaka, seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, orang-orang durhaka ini hendak untuk mensesah Kristus, hendak untuk menyakiti Kristus. Maka dikatakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Venom. Nah terus ketika Anda tadi mengatakan yang rencanakan penyaliban itu adalah Sang Bapa. Oke, saya tunjukkan di sini. Berarti Sang Bapa Anda siapa? Kita lihat kawan-kawan. Nih, lihat.
Di sini Matius 27 ayat 23 sampai 24 sama ayat 26. Di sini dikatakan apa? Tetapi Pilatus berkata, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tetapi mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Berarti inilah Allah Bapa Anda, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendukung tentang penyaliban. Dan tentunya mereka ini masuk di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu untuk apa? Untuk menyakiti anaknya. Jadi ketika dikatakan, oh Bapak ini mau menyakiti anaknya, ya dikatakan Allah itu nggak kasih. Orang dikatakan Allah itu kasih. Dan ini sesuai dikatakan oleh Kristus. Yang merencanakan untuk menyalibkan Kristus atau membunuh Kristus itu adalah orang-orang yang dalam tipu muslihat. Kalau mereka taat dengan rencana Allah, artinya mereka ini sudah ditakdirkan pada kekekalan. Terus juga di dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Siapa ini? Iblis, bukan Bapa. Iblis telah merencanakan anak Simon untuk mengkhianati Kristus. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 ini bicara tentang rencana keselamatan. Untuk apa? Untuk Kristus menghancurkan kuasa iblis atas maut itu loh, atas kegelapan. Makanya di dalam itu Ibrani 2 ayat 14 dan di dalam iblis yang berusaha atas maut itu ya. Makanya dikatakan di sini ini bicara tentang rencana Allah, yaitu rencana apa? Rencana keselamatan dan bukan dikatakan rencana penyaliban, karena rencana penyaliban itu bicara yang mengaksidenkan penyaliban itu. Jadi prapengetahuan Allah itu bukanlah takdir. Prapengetahuan Allah tidak bersifat mengintervensi kehendak dari makhluk. Jadi sebelum ciptaan itu ada, Tuhan sudah tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi, yang dikehendaki oleh para makhluk, dan disitulah datangnya sabda Allah, karena bicara tentang prapengetahuan. Double action, double action. Ribet Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk double action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Bodrek batuk double action dengan double action formula redakan batuk kering, batuk berdahak tanpa ngantuk. Nggak ribet. Bodrek batuk double action, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Kemudian dia tadi, sorry kiamat tadi Matius 26 ayat berapa itu ya? Yang pertama kau sebutkan tadi ayat 4 atau berapa? Ayat 4. Dan mereka merindukan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ngerti nggak kalian arti membunuh dan menyalib? Membunuh betul, saya akui peristiwa iblis. Semua kalimat yang di situ rencana membunuh itu dari iblis. Tapi kalau hukuman mati itu bukan sebuah pidana, bukan dari iblis. Karena hukuman hanya diberikan oleh negara. Yesus sudah mengatakan apa? Di Alkitab dikatakan bahwa negara ini Tuhan yang memilih dia. Mau apa kita? Pimpinan itu. Pahami dulu ya, antara rencana membonoy dengan antara hukuman mati. Banyak orang gak paham. Mereka memukul rata semua, oh salib itu membonoy. Sejak kapan salib membonoy? Itu adalah hukuman mati. Ada kan dibuat di Matius 27. Setelah Judas mendengar, dia dijatuhi hukuman mati. Juga di Matius 27 dikatakan apa? Siapa yang kita bebaskan? Jadi orang-orang banyak nggak paham.
Nah, oke. Ini tidak dikatakan bicara salib tidak ya, tapi membonoi. Membonoi itu banyak contoh. Ketika di Yohanes 10 ayat 33 sampai 34, kami melempari engkau bukan karena perbuatan baik, tapi karena sekalipun engkau seorang manusia, engkau menyetarakan diri dengan Tuhan. Maka mereka mau melempari Yesus, ternyata Yesus menghilang. Paham ya? Nah, kemudian dia ambil lagi ayat Matius 27. Kita buka ayat 23. Mereka nggak paham apa beda membonoi dan hukuman mati. Yang 23 dibilang begini, katanya, tetapi kejahatan apa kalian lakukannya? Namun mereka makin berteriak, ia harus disalibkan. Wow, berarti mereka yang menyalibkan. Tidak, mereka tidak pernah merancang penyaliban. Tetapi kita lihat ayat 15. Nah ini, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya di atas pilihan orang banyak. Hukuman itu bukan dari iblis. Karena hukuman bicara undang-undang. Undang-undang diturunkan oleh negara. Maka Tuhan mengatakan pemimpin itu diangkat oleh Tuhan. Paham? Beda antara membonoi dengan hukuman mati. Contoh, saya membonoi orang yang di TV-TV itulah, itu masuk pidana. Dia ditangkap polisi, dipenjara segala macam. Tetapi ketika eksekusi mati terhadap gembong narkoba, yang mengeksekusikan adalah polisi. Apakah polisi itu dibilang membonoi? Tidak. Dia tidak membonoi. Dia melaksanakan kewajiban undang-undang dia. Beda ya, sudah paham? Oke. Yohanes 13 ayat 2. Sejak kapan itu berbicara tentang pembunuhan? Yudas itu dimasuki iblisnya untuk apa? Mengkhianat. Tidak ada bilang untuk menyalib ini. Tidak ada rancangannya, tidak ada. Mereka menangkap Yesus justru untuk membatalkan penyaliban. Paham ya? Kok bisa sang debater? Iblis ingin membatalkan penyaliban, maka dia menggunakan Yudas. Yudas menyerahkan ke mahkamah agama kepada orang-orang ahli Taurat Farisi, dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama hanya bisa menjatuhkan hukuman mati. Itu hanya ada beberapa ya. Pertama, berzina. Yang kedua, membonoi. Yang ketiga, menghujat Tuhan. Tapi tidak ditemukan ini. Iblis kalah. Kemudian dibawa lagi kepada Pilatus. Pilatus berusaha membebaskan Yesus dari hukuman mati. Apa caranya? Orang ini tidak bersalah. Mati-matian Pilatus meyakinkan orang. Apakah dia berhasil? Tidak berhasil. Kenapa? Karena salib itu harus terjadi. Pak, gak bisa gak terjadi. Sama dengan Petrus. Dia mau lari, apakah bisa? Gak bisa. Harus terjadi. Terima kasih. Oke, bisa di ini. Oke. Ya, jadi saya kira Pak Karpidol atau sang debater ya, saya kira udah jam terbangnya udah lama, tapi kok beliau membuat definisi yang bahkan nggak ada dalam KBBI yang tadi saya tunjukkan. Anda kan bilangnya rangkaian ya. Mana di sini kata rangkaian? Nih, nggak ada kata rangkaian di sini. Jadi jangan ditambahkan, Anda tambah-tambah KBBI, kemudian sesuai dengan rencana Anda, ya. Jadi tadi kenapa Pak, yang ketika orang-orang durhaka itu mengatakan salibkan dia, Anda nggak bisa bahas. Ini kan ada di Matius 27 ayat 23 sampai 24 sama 26 ini. Salibkan dia, apakah mereka itu adalah Tuhan? Kan kalau Anda mengatakan, oh itu bukan rencana iblis loh. Iblis itu dari awal Pak, ini supaya Bapak tahu ya. Iblis dari awal itu mau membinasakan Kristus. Apakah iblis maha tahu? Kan tentunya tidak. Makanya ini bicara tentang kemungkinan apa yang dapat diambil, itu akan diambil. Misalnya, oh ada ini raja, oh ada apa, itu semua itu dilakukan. Untuk apa? Untuk iblis itu hendak membinasakan semua, termasuk siapa? Kristus. Makanya di sini dikatakan gini ya. Saya tunjukkan di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke
Kita lihat di sini ayatnya yang keempat, dikatakan gini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan, yaitu Bunda Maria ya, yang hendak melahirkan itu untuk menelannya, ini untuk menelan anaknya, yaitu Kristus. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi ketika Anda mengatakan, rencana penbunbunan itu berbeda dengan rencana penyaliban, itu udah suatu bentuk stromen, saya kira. Apa stromennya? Karena penyaliban itu adalah rencana pembunbunan, dan Anda menentang Alkitab. Nih lihat, di dalam Alkitab dikatakan apa? Nih, Kisah para Rasul 2 ayat 23. Jadi kalau andai pernyataan Anda itu benar, menurut Anda ya, Anda akan bertentangan dengan kitab suci. Dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya untuk membinasakan kuasa maut, Ibrani 2 ayat 14, telah kamu salibkan dan kamu bunbun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Apakah iblis itu maha tahu ketika Kristus itu lahir? Oh, saya mau rencanakan penyaliban? Ya, tentu tidak. Iblis itu hanya mengambil setiap peluang yang akan terjadi. Silakan, lanjutkan lagi, aku kirim apanya. Padahal ulang dari awal aja, 5 menit. Siap, silakan. Jangan report-report ya. Bentar, ini saya pastikan dulu di live-nya. Oke, udah good. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ketika Bapak bilang tadi ada distingsi ya antara rencana pembunbunan dengan rencana penyaliban. Rencana penyaliban itu apa sih? Kata kerja kan itu, dari kata dasarnya itu salib dikasih dikasih an gitu. Jadi itu kata kerja, penyaliban, pembunbunan, penembakan. Itu loh. Jadi kalau Anda kemudian Anda mau bedakan antara apa yang dikehendaki oleh iblis, yang dia bukanlah suatu pemerintahan, tetapi apakah pemerintahan ini disebut sebagai bangsa yang taat? Yo enggak. Jadi apakah mungkin ketika mereka itu melakukan ketidaktaatan, di saat yang sama mereka ini itu tidak diingini oleh apa yang diinginkan oleh iblis? Ya nggak mungkin. Jadi ketika dikatakan, oh mereka ini pembunbunan itu adalah rencana Allah Bapa, ya berarti Allah Bapa Anda ini ya manusia Pak, manusia-manusia durhaka. Gitu loh. Ini konsekuensi logisnya ya.
Dan tadi sudah saya jelaskan tentang prapengetahuan Allah, Pak Karbidol. Anda harus paham tentang Allah itu maha tahu atas segala sesuatu yang akan terjadi. Ini bukan konsep seperti ajarannya Jean Calvin ya. Kalau ajarannya Jean Calvin, prapengetahuan Allah itu mengakibatkan kehendak dari makhluk. Tetapi kalau bicara tentang apa yang diajarkan di dalam iman Kristen, prapengetahuan Allah itu, ya, dia tahu atas segala hal yang dikehendaki oleh makhluk tanpa dia mengintervensi. Sebelum makhluknya ada, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk ketika dia menciptakan dari awal sampai akhir secara detail. Makanya para bapak gereja, ini saya tunjukkan ya, dari Santo Gregorius Agung, ini menjelaskan, ini saya tunjukkan. Iblis itu dikatakan itu sebagai behemoth. Ya, behemoth. Coba ya, saya inikan dulu. Nah ini, iblis itu dikatakan sebagai behemoth yang ingin memangsa Kristus. Seperti tadi yang saya bacakan di dalam Wahyu 12 ayat 3. Ketika Kristus tidak menampakkan keilahiannya, atau kenosis, disitulah seakan-akan Kristus itu lemah. Ketika Kristus itu selesai berpuasa, itu disuruh merubah roti menjadi batu menjadi roti. Dan itu untuk apa? Untuk yang dimau iblis. Kristus melakukan apa yang diinginkannya oleh si iblis ini. Jadi kalau Anda katakan Tuhan itu mengikuti maunya iblis, justru Pak, ketika Anda mengatakan penyaliban itu dirancangkan oleh Allah, apa yang iblis lakukan? Yang iblis lakukan adalah tunduk dengan takdir yang sudah ditetapkan untuk dia. Berarti di sini apa? Iblisnya taat. Jadi konsep keselamatan di dalam iman Anda dan orang-orang yang mendukung Anda, maka keselamatan itu akibat apa? Iblis yang tunduk kepada takdir atau ketetapan yang dibuat untuk dia. Ibaratnya kalau petinju settingan, lawannya disetting supaya lemah, supaya Tuhan itu menang. Itu tidak menunjukkan Tuhan yang maha kuasa, justru Tuhan yang maha lemah. Kenapa? Karena harus menentukan supaya musuhnya lemah. Tetapi Tuhan yang maha tahu, itu bukan seperti pesulap. Kalau pesulap apa? Tuhan itu maha tahu ketika menentukan, itu absurd. Saya ngasih Anda nih kartu X, lalu saya bisa tebak itu X ya kartunya. Itu bukan saya maha tahu, Pak. Menentukan tidak mengakibatkan maha tahu. Makanya bicara tentang yang ditentukan itu, semua hidup itu harus tunduk di dalam Kristus. Ya, itu patokannya. Jadi konsekuensi logis yang dialami dengan konsep seperti yang Anda katakan itu tadi, selain bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan KBBI, bertentangan dengan akal sehat, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menyembah iblis. Kenapa? Karena Kristus mengatakan yang dikaki oleh iblis itu berasal dari kehendaknya sendiri, bukan ditetapkan oleh Allah. Nih lihat nih, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi setiap iblis itu ingin membinasakan Kristus, itu bukanlah suatu ketetapan Allah. Itu tidak mungkin Tuhan merencanakan supaya si iblisnya itu melakukan kejahatan. Itu ibaratnya iblis yang kemudian menjadi korban, ibarat seperti pil kosong iblis itu. Ya, kemudian ini digerakkan. Inilah konsep-konsep takdir, yaitu pagan stoa. Saya kira seperti itu. Terima kasih, silakan dibantah. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama kau bilang ayatnya apa tadi ya? Kisah para Rasul berapa? Bapak, Kisah Rasul 2 ayat 23. Kisah Rasul 2 ayat 23. Terus Filipi tadi ada ku dengar, Ibrani atau Filipi? Ibrani 2 ayat 14. Dicatat Pak, dicatat Pak. Ini enggak mungkin. Aku catat tadi, cuman cepat kali kau ngomongnya. Aku yang bacanya Kisah 2 ayat 23. Tunggu aku buka dulu ya. Biar enak kita diskusi. Ibrani 2 ayat 14. Pak, ini saya udah kena report lagi nih. Kenapa? Iya, saya ini kan sebentar ya Pak ya. Yohanes 10, 17, 18. Tak seorang pun mencabutnya daripadaku, mengambilnya daripadaku. Oh, orang durhaka, ya.
Yang mengatakan itu siapa? Oh, yang mengatakan Kisah Para Rasul 2, Pertus. Oh, ucapan Yesus, entah yang mana ucapan Yesus. Tadi aku tulis ini. Kristus bilang, ayat berapa? Yang kau bilang tadi itu, aku lupa apa itu ya. Oh, kau mau mengatakan orang durhaka masuk surga. Ketika mereka di kayu salib, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Andai kata penghakiman manusia datang pada saat itu, semua mereka ke surga. Tapi kenapa mereka berdosa? Karena mati adalah upah dosa. Setelah dia diampuni, dia berbuat kejahatan lagi. Itu jawabnya. Sehingga saya tidak bisa menentukan mereka ke surga atau neraka. Tapi khusus Yudas ke surga, aku bilang. Kenapa bisa saya katakan ke surga? Karena memang Yudas itu mati duluan baru diampuni. Gak bisa berbuat jahat lagi. Terus yang kedua, kau benturkan aku dengan reform. Sementara kau tidak setuju dengan Budia Sali. Apa urusan reform dalam hal ini? Kita bicara Alkitab saja. Oh, itu profesor doktor persetan. Paham gak? Silakan. Suara aku nggak dengar. Halo. Oh sorry. Ya. Jadi teman-teman, tadi Pak Rudi Yohanes melakukan blunder yang parah banget. Kalau teman-teman tahu, ya nanti silakan diklipkan. Yaitu apa? Beliau mengatakan iblis rencanakan pembunuhan ketika Kristus itu masih bayi. Supaya apa? Supaya tidak disalib. Artinya iblis Anda ini maha tahu, luar biasa. Ya. Jadi ketika mengatakan supaya nggak disalib, loh, iblis kok tahu, Pak? Orang itu belum terjadi, berarti iblis Anda maha tahu dong. Makanya saya katakan, Pak, kalau Anda mengatakan rencana pembunuhan itu, penyaliban itu adalah rencana Tuhan, maka Tuhan Anda itu iblis. Sudah saya katakan sangat mengerikan sekali, Pak, narasi Anda itu tadi. Ya, terus Anda mau ngajarin saya nih bahwa rencana itu sama dengan rancangan. Waduh, Bapak, Anda ini saya kira harus cek dulu nih semua terminologi Anda ini di dalam KBBI. Ini saya tunjukkan nih ya. Rencana itu berbicara tentang I like to work fast. And switching between all my work apps was slowing me down. With ClickUp, all my workplace, my docs, tasks, calendar, and even my team's chat is seamlessly connected so we can work efficiently. If you want to finish your work faster, you should get ClickUp. Create your workspace for free. Do it. What are you waiting for? sebagai Kristus pendosa, sangat mengerikan sekali.
bahwa hukuman Tuhan itu akibat apa? Akibat dosa. Loh, kok bisa? Hukum dengan Kristus. Makanya saya katakan apa? Kristus seperti dijelaskan oleh Gregorius Nazianzus, Gregorius Agung, bahwa Kristus itu memang menghadapi apa yang ingin iblis lakukan karena dia maha tahu. Jadi ketika iblis mau melakukan rencana pembunuhan pada Kristus menggunakan orang-orang jahat, itu iblis bersinergi dengan mereka. Apa yang ditakutkan oleh Kristus? Ya Kristus berani untuk menghadapi itu dan menghancurkan kuasa maut. Kenapa? Karena iblis nggak mampu mencengkram dia. Ini saya tunjukkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan apa? Hai maut, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Mau membunuh ketika Kristus itu baik, berarti iblis Anda itu maha tahu. Ngeri itu. Kemudian ketika iblis tahu, ketika dia akan dikalahkan di atas kayu salib, yuk pasti iblis gak mau dikalahkan dong, logikanya saja. Bagaimana mungkin iblis Anda itu maha tahu, lalu iblis Anda itu kemudian membiarkan Kristus supaya disalib kalau dia itu tahu bahwa dia akan dikalahkan di atas kayu salib. Itu nggak masuk akal, Pak. Kontradiksi. Anda baca 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kamu beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Karena kehendak Allah itu dikomunikasikannya melalui kodratnya, kemudian dikomunikasikan melalui kuasanya kepada para nabi melalui wahyu. Jadi itu sifatnya rahasia dan simbol. Iblis tidak tahu apa yang akan terjadi pada kekalahannya. Jadi ini sifatnya rahasia. Oke. Thank you. Silakan dibantah. Oke, terima kasih. Oke. Ya, beginilah kalau pendebat muda ini ya, baru punya ilmu sedikit sudah keluar-keluar, kehebat kali. Dia membuat KBBI membandingkan antara rencana apa lagi nih itu enggak dengan apa tadi ini rancangan ya, rancangan. Dia hanya mengambil, gimana balikkan kamera, kalian lihat nanti ya sebentar. Alah, ini yang paling kumalas sekarang, balikkan kamera. Wah, rancangan itu ini ya sebentar ini. Nah ini sedang ya rancangan apa detail katanya. Oke, kita masukkan di sini. Rencana itu apa? Rancangan. Buram. Siapa yang salah sekarang? Sudah ya, bahwa rencana itu adalah rancangan. Diambilannya ini. Ini KBBI langsung ini. Oke, ya. Berarti itu kita selesaikan. Sudah. Sekarang kita masuk lagi yang berikutnya ya. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Sekiranya sekiranya bisa menyesatkan orang banyak, dia akan menyesatkan. Inilah salah satu yang tersesat. Dia seperti Petrus. Pikiran dia adalah pikiran Petrus. Enggak mungkin Yesus ini akan mati karena dia nggak punya dosa, kan begitu ya. Kemudian dia mengambil celah di peristiwa Nuh. Saya tidak pernah mengatakan orang itu.
Saya membahas dia bilang Tuhan psikopat. Kan lawak kawan. Ya saya hanya mengatakan sama dia, bisa nggak kau jelaskan Tuhan itu membunuh orang begitu, anak kecil, apa punya dosa? Di zaman Nabi Nuh, anak kecil ada nggak ada? Orang hamil ada nggak ada? Berarti dia mengatakan manusia baik dalam kandungan itu pendosa, dosa perbuatan. Perbuatan apa yang dilakukan orang dalam kandungan? Dia mau memutarbalikkan lidah. Orang-orang ini kan satu apa ini? Nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Aku jelas tadi mengatakan mengenai apakah psikopat yang saya garis bawahi. Tidak ada saya bicara orang itu mati kenapa? Ya, oke, langsung. Terus apa dia bilang? Wah, sekarang diambilnya bapak gereja gini-gini. Kita bicara Alkitab, bro. Mau kau ambil profesor doktor itu kan menurut mereka biarin saja. Dalam konteks ini kita bicara tentang isi Alkitab. Fokus saja di situ, nggak usah melebar kemana kemari. Oke, apalagi tentang salib. Iblis ingin membatalkan itu sebab dia melawan firman Tuhan, bukan mengikuti firman Tuhan. Justru kau yang mengatakan iblis bertobat, mengikuti firman Tuhan. Harusnya iblis yang masuk surga. Kok kau tuduh ke aku, kaulah. Kan iblis yang merencanakan ucapan Yesus harus disalib. Itu enggak kau bahas. Kau bahas dulu Matius 20 ayat 19, baru kau bisa melangkah. Sebelum enggak kau bahas itu, apapun kau bilang itu terlalu subjektif. Di berapa Ibrani yang kau angkat itu? Gimana sih kau? Mungkin nggak aku melakukan pekerjaan yang bisa membinasakan aku? Kan bumerang, kan lawak, ya. Nah ini sudah jelas ini. Apa tadi syaratnya itu? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kamu bumerang sama iblis. Gimana sih? Makanya dia menghindari salib biar dia jangan dibinasakan. Ternyata dia dibinasakan, kalah. Sesuai apa Kejadian 3 ayat 15? Bukan iblis maha tahu, karena dia ada di situ. Ucapan itu kan kepada iblis. Silakan. Coba diinikan dulu match-nya. Oke ya teman-teman. Jadi oleh Pak Karpidol tadi blunder parah. Itu apa? Ketika Kristus lahir, iblis itu yang menggunakan Herodes itu ingin membun-bun Kristus, dibilangnya supaya apa? Supaya menghalang-halangi penyaliban. Luar biasa iblisnya Pak Karpidol ini sudah bisa melihat ke depan, ya, maha tahu tuh. Itu ya. Terus kemudian Kristus tadi disamakan dengan Sodom dan Gomora. Waduh, sehingga Kristus dihukum, ya. Kemudian Kristus disamakan dengan orang-orang di zaman Nuh, makanya Kristus itu dibun-bun. Nah, itu jangan, Anda silakan ditonton lagi kalau Anda merasa loh kok gitu ya, ya itu narasi Anda gitu loh. Terus Anda tadi membawa Kejadian 3 ayat 15, Anda blunder lagi Pak di sini. Ayo kawan-kawan kita lihat ya, di sini ya dikatakan gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkaunya ini kan iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara iblisnya ini dengan keturunan dari wanita ini, yaitu Bunda Maria. Ya, yang diketahui yang kemudian itu ya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkannya. Jadi iblis itu akan meremukkan Kristus. Pertanyaannya Pak, ketika Anda mengatakan di sini Bapa yang meremukkan Kristus, berarti siapa? Siapa Tuhanmu? Iblis, kena lagi.
Makanya saya katakan rencana Kristus itu apa? Menghancurkan iblis. Bukan kemudian dikatakan Bapak mau menghancurkan anaknya, Bapak mau menyalibkan anaknya. Jadi Anda itu pahami dulu Pak, bicara tentang prapengetahuan Allah itu apa definisinya. Dari tadi Anda nggak bisa bahas itu. Saya tunjukkan teks-teks patristik, Anda bilang apa? Saya nggak butuh itu ya, pantesan pemahaman Anda di luar dari ajaran gereja. Ketika Anda menjadi heresi di luar dari pemahaman Kristen, itu keputusan Anda. Ya, karena saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh gereja. Ketika Anda mau bikin mengatakan bahwa yang meremukkan Kristus itu adalah Bapa, ya silahkan Anda sembah iblis ini di sini berarti. Jadi Anda ini adalah Marsion. Kalau Marsion ini nggak mau menyembah Sang Bapa dalam perjanjian lama itu, tetapi malah Anda sembah. Jadi ini model-model neo-Marsion, Marsion yang kemudian menyembah iblis gitu. Sangat mengerikan sekali ya dari tadi. Terus dikatakan stromen Anda lagi, iblis merencanakan ucapan Yesus. Waduh, udah saya katakan Pak, Kristus itu maha tahu. Pada prapengetahuannya dia, bahkan ketika Kristus mengatakan apa? Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 5. Kristus ada sebelum segala sesuatu ada. Lah kok Anda meragukan tentang prapengetahuan Kristus? Ketika Kristus mengatakan jauh-jauh sebelum dia disalibkan bahwa anak manusia itu akan disalib, ya betul karena dia maha tahu. Tetapi apakah artinya Kristus merencanakan untuk dirinya itu disalibkan? Jelas yang merencanakan itu adalah orang-orang yang jahat. Makanya Kristus mengatakan apa? Jadi Anda jangan bertentangan dengan Alkitab, Pak. Jadi saya dari tadi membawa Alkitab, saya membawakan referensi. Anda cuma bawa omon. Anda lihat nih. Baca nih. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah kok bisa? Ia berkata atas takdir. Atau ia berkata atas rancangan di kekekalan untuk menyakiti Kristus. Waduh. Jadi Bapa Anda ini adalah perencana kejahatan dan disusupkan itu ke dalam hati dari makhluk atau iblis. Jadi ini ibarat Tuhan Anda ini seperti petinju settingan dan seperti pesulap, tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Itu konsekuensi logis yang mungkin ini begitu berat untuk Anda pahami karena memang hanya beberapa orang aja yang cukup menjadi seorang pemikir ya. Kalau kemudian malas-malasan ini. Jadi bicara tentang prapengetahuan, saya bisa tunjukkan datanya dan referensinya ini sudah saya masukkan satu persatu. Bicara tentang prapengetahuan Allah, dia itu tahu atas segala sesuatu yang akan terjadi ini. Bahwa nama dan pemerintahan Kristus akan meliputi keturunan dan memiliki semua bangsa. Harus mengerti bahwa orang itu memikirkan hal yang sia-sia karena kuasa yang didengarnya hal ini diketahui sebelumnya adalah tawa dan ejekan Tuhan. Jadi ketika mereka merencanakan yang buruk pada Kristus, Tuhan justru menertawakan dan dikatakan dalam Kidungan, iblis. Oke, dah. Oh, gimana nih? Terima. Terima, oke. Dia sudah panik, kawan. Saking paniknya diulang-ulangnya lagi apa yang dia ucapkan. Pertama, dia bilang apa? Wah, berarti Yesus dong dihukum karena berdosa. Aku bicara Sodom dan Gomora dengan bicara Nuh tidak bicara itu. Dia kan bilang Tuhan psikopat. Arti psikopat apa sih? Yang aku bahas psikopatnya, bukan orang-orangnya. Aduh, nggak ngerti. Oke, kalau orang-orangnya pun ku bilang, apakah orang di zaman Nabi Nuh semuanya berdosa? Kan tidak. Sudah ku jelaskan, anak dalam kandungan, anak bayi-bayi, sesudah itu apa? Nuh hanya bisa bicara paling hebat 1 km persegi. Radius 1 km lah kita buat, jam persegi. Orang di luar itu apakah sudah ada mendengar nggak ucapan Nuh? Enggak. Jadi dia nggak ngerti yang kupermasalahkan masalah psikopat. Lari ke yang lain-lain. Oh berarti kau menuduh. Dia ada panik.
Dalilnya nggak ada. Sekarang kutanya dia Matius 20 ayat 19. Bisa nggak dia jelaskan? Nggak bisa. Dia bilang apa? Tuhan Maha tahu bahwa Tuhan akan diserahkan. Dia berkata dari dirinya sendiri. Memang iya. Makanya Yesus sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan, kemudian diolok-olok, disesa, dan disalibkan. Itu kan ucapan Yesus sendiri dari dirinya sendiri. Gimana sih arti nubuatan? Tidak tahu. Nubuatan itu firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Kalau Yesus tidak mengucapkan itu, tidak akan terjadi itu. Susah kan kau mikirkannya. Andai kata Yesus mau, apa dibilang sampai terus Petrus, kamu kira aku tidak bisa meminta pertolongan dari surga? Malaikat? Wah, dia tidak ada mengeluarkan kitab suci. Dia yang saya bilang itu memang bukan ayat kitab suci, kok lucu. Memang Kejadian 3:15 bukan kitab suci. Yang kau sebutkan itu enggak kitab suci. Aku kan hanya menerang dalil kau. Tentu aku pakai kitab yang kau kabarkan. Kau aja enggak ngerti. Masa iblis mau mencelakai dirinya sendiri? Aduh. Terus dia bilang, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu Bunda Maria. Bunda Maria itu bukan keturunan perempuan. Dia keturunan perempuan dan laki-laki. Keturunan perempuan itu hanya satu, Yesus. Karena Maria tidak ada pembuahan sel telur ke dalam dirinya. Sel sperma nggak ada. Bukan Maria yang dimaksud. Aduh. Oke. Gak ngerti juga dia Kejadian 3:15. Yang diremukkan bukan Yesus, tapi iblis yang diremukkan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tapi ular itu meremukkan tumitnya Yesus. Diskon rame, diskon sampai dengan 50% hingga sekarang apa lagi mau dia bilang? Iblis merencanakan ucapan Yesus. Justru iblis itu kawan tidak pernah mengikut firman Tuhan. Yesus kan sudah berfirman. Kau aja nggak peka melihat sesuatu. Oh, berarti dia sudah tahu loh. Di Wahyu kan sudah kau mana terlahir dari seorang perempuan tanpa laki-laki dan perempuan. Dia ingin membunuhnya itu agar apa? Agar kepalanya tidak diremukkan. Bertanya, siapa yang mau klaim bebaskan? Itu kan kena untuk membebaskan. Yesus Barabas itu adalah cermin. Itu kalau melihatnya gimana sih? Geli-geli aja aku melihat orang-orang ini. Oh, melawan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang dibawanya gereja aku enggak itu. Gereja gua KBP arah Bible, Babel aja. Sisihkan dulu doktrin gereja. Karena kita sama-sama Kristen. Kau bawa reformer, aku enggak reformer. Semua ayat Alkitab yang kau ketahui itu yang kita debatkan. Silakan. Oke ya. Jadi ini saya pasang dulu nih ya. Coba menarik match-nya.
Anda, Pak. Karena untuk mencerna narasi saya sama membantah narasi saya juga Anda ketawa-ketawa sendiri dari tadi. Saya pun ketawa tadi, ngetawain Anda. Karena di sini jelas perempuannya ini bicara tentang Bunda itu dikatakan sebagai buah rahim dari Bunda Maria. Jadi kodrat kemanusiaan Kristus itu mengambil dari Bunda Maria. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan di dalam Roma 1 ayat 3, dia itu adalah anak Daud dan yang dikatakan Matius 1 ayat 1 juga dikatakan sebagai anak Abraham, anak Daud. Jadi itu dasarnya. Makanya menurut kodrat kemanusiaan Kristus itu diperanakkan oleh Bunda Maria. Nah, di sini dikatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini yang diremukkan siapa? Oleh Kristus, iblis. Pahami baik-baik ya Pak ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkaunya ini siapa? Apakah sang Bapa? Kan ini Pak yang dari tadi saya bahas. Ketika Anda itu sudah blunder, ya tinggal ketawa-ketawa gitu. Terus kemudian tadi iblisnya maha tahu, astaga narasi Anda. Ini makanya ketika Kristus sudah jelas mengatakan ya bahwa apa? Bahwa kehendak dari si iblis itu yang berasal dari dirinya sendiri dan dikatakan iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta, yaitu mereka ingin apa? Mereka ingin melakukan penbunbunan pada siapa? Pada Kristus. Dan itu dilakukan sejak semula. Itu loh. Terus kalau Anda misalnya gini, Anda menolak ajaran gereja gitu ya, terus Anda mau bikin ajaran sendiri, ya Anda jangan bilang sama saya sama-sama Kristen. Saya pun tidak mau sama seperti Anda. Ya. Apa yang dipikirkan manusia? Apa yang dipikirkan manusia oleh yang dilakukan oleh Petrus untuk membela Kristus? Makanya Petrus mau memberi dirinya dia daripada Kristus yang harus dieksekusi. Jadi ketika Anda mengatakan iblis itu tahu tentang rencana penyaliban, waduh, iblis itu tahunya untuk kemudian dia itu melakukan itu kepada Kristus, itu sifatnya itu baik kejadian itu atau ekonominya. Bukan kemudian sebelum ketika Kristus baru lahir sudah tahu tentang rencana penyaliban ya iblis Anda maha tahu dong. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka untuk menyakiti Kristus yang tadi sudah saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa salibkan dia, itu jelas mereka itu bukan Allah Bapa. Tapi rupanya Anda nggak bisa membantah itu dan Anda mau mengatakan itu adalah Allah Bapa yang melakukan rencana penyaliban. Bicara tentang rencana, rancangan dan karya keselamatan ya. Jadi karya salib itu karya apa? Karya itu karya keselamatan. Dan kemudian Anda tadi ketawa-ketawa nih, nunjukin KBBI. Anda baca dulu Pak KBBI-nya yang full nih. Rencana itu apa? Cerita. Dan ini apa? Rancangan buram. Ini rancangan buram. Rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Ini masih buram. Karena rencana ini masih bicara sesuatu yang buram, ya. Tetapi bicara tentang rancangan. Ini nggak ada embel-embel buram loh ya. Rancangan itu berbicara sesuatu yang desainnya sudah detail. Dan karya itu bicara tentang hasil, ya, dari rencana. Ubal balik kau. Biar tahu.
Pencet, sabar. Ya. Yang penting itu dia kawan. Sampai hari ini Matius 20 ayat 19 itu nggak bisa dia tentukan. Paham nggak? Mana ada iblis mengatakan dia akan menyalibkan Yesus? Mana ayatnya? Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada iblis mengatakan akan menyalibkan Yesus. Tapi yang merancang itu adalah Yesus sendiri. Kemudian dia bilang, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Sudah ku bilang ketika zaman Nabi Nuh, apakah itu bukan rencana Tuhan? Itu rencana Tuhan. Apakah itu damai sejahtera? Orang banyak yang mati, tinggal 8 orang. Damai sejahtera enggak itu? Makanya aku bilang, dia adalah pemilik, suka-suka dia. Damai sejahtera itu bagi manusia beda dengan damai menurut Tuhan. Menurut Tuhan aku punya hak untuk menghukum orang ini. Hukuman namanya. Wow, Tuhan melarang jangan membunuh. Hukum itu kan berlaku bagi manusia. Bagi Tuhan membunuh enggak dia? Enggak. Dia menghukum. Makanya aku bilang kiamat tidak bisa membedakan membunuh dengan menghukuman mati. Aduh, membunuh itu aku ambil ini, aku bunuh orang, gitu. Aku dipidana karena melanggar undang-undang. Karena korbanku mati. Nah, hukuman mati, katakan ada bandar narkoba yang kemarin dieksekusi, ditembak cukup mati. Sama-sama mati. Yang satu kau dihukum, yang satu kau nggak dihukum. Kenapa nggak dihukum? Karena dia melaksanakan hukuman mati. Itu aja kok susah sekali sih. Aduh, beda apa membunuh dengan hukuman mati nggak ngerti. Bagaimana aku mau berdiskusi dengan kau? Aduh, sampai kau bilang, oh Tuhan, masa Tuhan tunduk kepada hukum Taurat? Itu tuh manusia. Gimana sih? Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk Tuhan. Aduh, dari mana lah Profesor Doktor hantu belau kau hadirkan di sini? Nggak akan mau dia mengatakan hukum Taurat berlaku juga untuk Tuhan. Lawa. Oke. Yohanes 16 ayat 23. Nyala engkau iblis sebab engkau tidak engkaunya iblis karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kau pikir kan sama dengan Petrus. Bahwa Petrus itu sama pikiran dengan kau. Bahwa Yesus tidak boleh mati di kayu salib. Sementara Yesus bilang harus terjadi apa yang sudah dinubuatkan di kitab para nabi harus terjadi. Oh, iblis mah tahu dong. Iblis kan sudah mendengar firman itu. Sejak Kejadian 3, nanti putar video ya. Kalian lihat siapa di sini yang berbohong, saya atau dia? Dia tadi mengatakan keturunan perempuan itu adalah Maria. Yang diremukkan adalah Yesus. Putar videonya. Kalau kalian bilang dia benar, potong kupingku. Saya catat semua apa yang dia bilang. Sekarang dibalikannya. Oh, mana yang ku bilang itu tidak damai sejahtera. Paham nggak kau ketika Tuhan merencanakan air bah? Oke, sekarang ini mumpung masuknya rencangan. Wow, rencana dan rancangan. Aduh, dia aja sudah mengatakan apa? Rencana itu adalah rancangan kaburnya. Mau kabur mau apa, penting itu rancangan. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Bentar, Bang. Jelas. Bisa top nggak? Top up di situ bayar lagi. Aplikasi GoPay gratis. Transfer aja deh. Artinya juga transfer bank juga GoPay. Tuh kan.
Nota. Mengandung pasak bumi, ginseng ekstrak, L-arginin, vitamin B kompleks, bantu jaga stamina pria dewasa. Neo Hormovito, stamina pria dewasa menyala. Aku bilang, dia mendengar firman Tuhan itu sejak dulu. Dari Kejadian, dari Mazmur, dari Wahyu. Kan didengar dia akan disesa. Mukanya tak kelihatan lagi. Begini semua didengar dia. Maka dia mau membatalkan itu. Bisa. Silakan. Oke. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Pak Rudi Yohanes ini ternyata nggak paham apa yang tadi saya koreksi dari keblunderannya. Coba. Ini saya tulis dulu. Jadi ketika beliau mengatakan Bapak itu yang meremukkan anaknya, terus nih, engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi siapa ini yang menginisiasi untuk menghancurkan Kristus itu siapa? Iblis di sini. Jadi jelas kalau perempuannya ini bicara tentang Bunda Maria, keturunan yang akan meremukkan kepala iblis ini siapa? Kristus. Dan di sini yang engkau, yaitu iblis, akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang apa yang mau iblis lakukan kepada Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan rencana peremukan atau rencana penyaliban atau rencana pembunbunan itu adalah rencana Allah, maka Tuhan itu melanggar hukum Taurat. Dan Anda sendiri menolak apa yang dikatakan oleh Kristus. Nih ya. Nih, Matius 26 ayat 4 nih, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk apa? Menangkapnya dan tipu muslihat sampai pada akhirnya dikatakan apa? Salibkan dia. Itu loh poinnya, ya. Kemudian ketika berbicara, Anda mengatakan bahwa iblis itu sudah tahu sejak awal, kan dia sudah dikasih tahu. Tunjukkan saya ayat bahwa iblis dikasih tahu bahwa Kristus itu akan disalib. Mana? Tunjukkan mana dalam perjanjian lama iblis dikasih tahu bahwa Mesias akan disalib. Tunjukkan. Kalau Anda bisa tunjukkan, Anda langsung menang, Pak. Tapi kalau nggak bisa, jangan asumsi. Ya, iblis tidak tahu bagaimana cara Allah menghancurkan dia. Bagaimana kekalahan iblis itu iblis nggak tahu. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini rencananya itu rahasia. Nih, dan tersembunyi. Kalau sampean Anda katakan bahwa iblis itu tahu tentang penyaliban dan bagaimana dia itu dikalahkan, maka rencananya nggak jadi tersembunyi dan dia masuk dalam ontologi Allah. Berarti kalau di dalam ontologinya Allah ada iblis, berarti Allahmu iblis. Konsekuensinya itu. Bagaimana mungkin iblis bisa tahu tentang prapengetahuan Allah? Jadi saya kira Anda nggak paham tentang apa itu prapengetahuan, makanya dari tadi nggak bisa mendefinisikan. Terus nubuatan itu apa? Anda berpikir bahwa nubuatan itu takdir. Saya kasih tahu ya Pak ya, prapengetahuan itu bahwa sebelum menciptakan segala sesuatu, ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam teks-teks patristik yang seperti tadi saya tunjukkan, bahwa Tuhan itu tahu apa yang akan dikehendaki oleh makhluk. Itu yang diketahui. Jadi Tuhan tidak pernah mengintervensi. Rencana-rencana yang jahat itu diketahui oleh Tuhan secara pasti apa yang akan dilakukan oleh mereka. Makanya di sini saya bisa tunjukkan ayat-ayat yang berbicara tentang rencana. Nih lihat nih. Rencana apa di sini? Mazmur 33 ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana. Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, rencana bangsa-bangsa. Jadi kalau Anda katakan, oh itu hanya ada rencana Tuhan, pokoknya rencana Tuhan, berarti rencana bangsa-bangsa ini rencana Tuhan yang Tuhan gagalkan sendiri. Jadi Tuhan melakukan rencana dan Tuhan menggagalkan rencananya sendiri. Ini apa-apaan logikanya? Jadi antara rencana dengan rancangan itu dua hal yang berbeda. Kok Anda sinonimkan? Ayat Alkitabnya ada yang rencana, yang rancangan ada. Anda nggak peduli dengan definisi rencana itu adalah rancangan buram, ya itulah menunjukkan kualitas Anda bahwa Anda nggak ngerti tentang definisi. Ya, rancangan pembangunan itu udah bicara tentang spesifiknya. Tapi kalau rencana itu masih baru di awang-awang itu. Kalau udah rancangan itu udah mulai dia ke definisinya, udah mulai detail. Karya itu bicara tentang hasil. Jadi Anda harus tahu nih Pak, bicara tentang rencana, ya
Rencana itu membahas tentang suatu activity yang dalam kinerjanya mendefinisikan pada suatu tujuan. Rencana penyaliban adalah perbuatan menyalibkan Kristus, dan perbuatan itu direncanakan oleh iblis. Ya, secara apa? Secara proses yang kemudian ini ada kemungkinan untuk disalib. Ini ada kemungkinan untuk dilempari batu. Apapun itu, iblis mengambil setiap kemungkinan yang dapat dia ambil untuk apa? Untuk membinasakan. Ya. Tapi Tuhan yang melampaui waktu, Tuhan melihat apapun yang dikehendaki oleh si jahat. Jadi saya kira ketika Anda menyamakan antara Tuhan yang menghukum Sodom dan Gomora dengan Tuhan yang kemudian Anda katakan merencanakan penyaliban pada Kristus, maka Anda sudah mensinonimkan antara yang berdosa dengan Kristus yang tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi pembunuhan, kalau Anda katakan itu bukan rencana damai sejahtera, berarti Anda nggak paham antara hukuman, itu bicara kedaulatan Allah atas dia yang kudus, nggak mau ada kejahatan. Dan Anda katakan ketegasan Tuhan itu sebagai suatu rancangan yang tidak damai sejahtera. Itu sangat mengerikan, dan Tuhan Anda itu adalah Verdi Sambo. Karena Sambo melakukan rencana penembakan dan dia masuk penjara. Sangat-sangat mengerikan. Oke. Ciri-ciri orang kalau sudah berdebat itu panik, lari ke Verdi Sambo. Urusannya sini. Aduh, dek. Makanya jangan kau nyek-nyek aku dari tadi. Ini nama sang debater nggak sembarangan dibuat orang. Anda arti kata membunuh dengan hukuman mati aja kok nggak ngerti. Sudah berapa kali ku jelaskan hukuman mati itu bukan dikatakan membunuh. Gimana sih, Dek? Aduh, Dek. Cuma aku hargai kau karena kau tidak pernah menyerang pribadiku. Kalau serius ku hajar itu ya. Wah, lari ke serius. Ya, daripada lari ke Sambo lah. Ya. Saya tidak pernah menyamakan orang-orang yang dihukum itu. Saya samakan rencananya. Ketika Tuhan merencanakan sama si Nuh buat Batra. Lu nggak tahu kan? Oh, aku nggak tahu entah apa guna baterai ini Tuhan. Belum ada apa-apa kok, besar kali kapal ini. Guna buat aja lah. Ternyata Tuhan memusnahkan semua manusia. Apakah itu menurutmu damai sejahtera? Mamakmu misalnya ada di situlah. Oh, enggak usah, itu jadi menyerang pribadi ya. Sorry, maaf. Jangan dilanjutkan. Udahlah orang-orang yang di situ. Apakah itu bagi mereka damai sejahtera? Kan tidak deh. Makanya aku bilang sama kau, jangan kau pandang dari sudut manusia. Maka Yesus mengatakan sama kau, janganlah iblis. Sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak apa yang dipikirkan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada, oh Tuhan, kau enggak damai sejahtera, suka-suka aku lah, karena aku menghukum. Tuhan kena kau hukum Taurat, kena kau membunuh. Ini makhlukku, suka-suka aku. Masa Tuhan pula Tuhan terikat hukum Taurat? Gak ngerti aku. Oh, salib rahasia kok iblis sudah tahu. Kan sudah kujelaskan, kan Yesus sudah mencanangkan salib. Iblis kan mendengar. Sudah terjadi belum salib? Belum. Kan sudah kubilang, sejak semula Tuhan memfirmankan, iblis mengikuti, maka dia mau menggagalkan. Siapa yang mencanangkan salib? Yesus. Di mana mulanya? Di Matius 10 ayat 38. Kemudian yang mencanangkan kematian kayu salib siapa? Yesus. Di mana? Matius 20 ayat 19. Iblis mendengar, maka dia mau menggagalkan. Itu aja sulit kali. Aduh. Bukan ku bilang iblis sejak perjanjian lama tahu mengenai salib, enggak. Pembukaan jelas ku bilang, yang mencanangkan penyaliban Yesus sendiri. Di mana? Matius 20 ayat 19. Dek, itu kan nggak bisa kau jelaskan kan? Oh, arti nubuatan takdir, nggak pernah aku bilang takdir nubuatan doh. Nubuatan itu firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Kalau takdir, bagaimana kau bilang itu terjadi? Di mana tertulis? Takdir saya miskin, ada nggak tertulis? Nggak ada. Beda takdir itu kawan. Bagi orang itu setelah terjadi dibilangnya takdir dia yang terjadi itu. Nggak ada tertulis. Kalau nubuatan tertulis atau difirmankan, ada nggak difirmankan? Si Rudi Yohanes akan jadi pendebat? Nggak ada.
Tapi kalau difirmankan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali, itu namanya nubuatan dan terjadi. Dia diberi kehendak bebas, lari dia ke sana kemari nggak bisa juga. Sama dengan itu, Yesus bilang apa nubuatannya? Aku akan disalib. Paham nggak? Dinubuatkan dulu. Kalau takdir ada nggak nubuatannya? Nggak ada. Takdir itu apa? Bukan ada orang Kristen tidak mengenal takdir, tapi disama-samakan orang nubuatan itu adalah takdir. Aku nggak mau. Peseringku jelaskan itu ketika kami berdiskusi tentang apa takdir dengan ada di Kristen. Aku bilang nggak ada, yang ada nubuatan. Kalau aku miskin, itu kan karena perbuatanku sendiri, pilihanku. Kecuali ditulis di Alkitab bahwa nanti lahir yang namanya Rudi Yohanes, anak Syanu akan miskin. Sekeras apapun aku bekerja, aku kan tetap miskin. Paham ya? Kalau nggak dinubuatkan, aduh, apalagi? Tahap apa lagi nih? Udahlah, itu aja lah. Paling itu. Tapi ulang kalian rekamannya, jangan dibilangnya aku salah. Dia yang mengatakan keturunan perempuan itu Maria. Kalau aku bilang Yesus, baru diperbaikinya dituduhnya aku salah. Yang meremukkan itu siapa? Yesus meremukkan kepala iblis, ular. Dibilangnya tadi apa? Bapa meremukkan Yesus. Aduh. Udah. Ada lagi dalilmu yang baru? Kalau nggak ada, sudah berapa jam kita yang diskusi? Halo Ki. Oke. Masih lanjut? Coba. Iya. Silakan. Oke ya, jadi Anda tiba-tiba langsung blunder lagi. Tiba-tiba nggak ngakui. Tadi katanya apa? Iblis udah tahu sejak awal tentang penyaliban tadi. Terus kemudian teman-teman silakan ya nanti dibikin VT tuh, kocak banget. Terus tiba-tiba nggak ngaku sekarang. Nggak ngaku, ini kan namanya manipulatif. Punya ilah kejujuran. Ketika Anda tadi mengatakan iblis sejak awal itu, bahkan ketika Kristus itu lahir, iblis itu mau menghalangi tentang penyaliban. Saya katakan, loh berarti iblis Anda maha tahu dong. Iya, orang dia udah tahu kok tentang, udah dikasih tahu sejak awal tentang penyaliban. Makanya iblis mau menghalang-halangi penyaliban. Waduh. Makanya saya katakan itu sifatnya nggak misteri dong. Jadi kalau berbicara tadi di dalam Kejadian 3 ayat 15, saya ini mengkomparasi ketika Anda mengatakan bahwa yang merancangkan penyaliban itu adalah Bapa kepada anaknya, maka di sini Bapakmu itu adalah iblis. Dikatakan apa? Engkau akan meremukkan tumitnya. Ya siapa nih tumitnya? Emangnya tumitnya iblis? Karena ini kan merujuk pada penyaliban. Gitu loh. Jadi ketika penyaliban, jadi Kristus kakinya itu dipaku, Anda mau mengatakan bahwa engkau akan meremukkan tumitnya, Anda mau mengatakan ini Bapa, kan ini iblis. Jadi kalau konsep Anda tadi, Allah itu menghukum Sodom dan Gomora, menghukum orang-orang yang durhaka, itu Anda samakan dengan apa yang dilakukan di atas kayu salib. Itu Anda salah, karena Anda artinya mengatakan apa? Bapa menghukum anaknya nggak berdosa. Anda samakan dengan orang-orang pendosa. Terus kalau Anda mau tanya, loh berarti kan itu sudut pandangnya mereka gimana yang dihukum? Itu sudut pandangnya orang-orang berdosa kok malah jadi sudut pandang Anda. Jadi Anda ini membuat doktrin dari sudut pandang orang-orang berdosa yang dihukum karena keberdosaannya. Kemudian Anda mau mengatakan berarti Tuhan itu bukan rancangan damai sejahtera. Inilah bukti bahwa Anda ini sebagai pemikiran dari orang-orang pendosa. Dan tadi sudah saya katakan kalau begitu berarti Tuhanmu itu iblis, karena dikatakan oleh Kristus yang mau melakukan rencana pembunuhan dengan cara penyaliban, dan itu realisasinya ya ketika mereka teriak salibkan dia. Itu apa yang diinginkan oleh si jahat untuk menghancurkan Kristus. Dan sekali lagi, saya jelaskan yang dikatakan oleh Kristus juga ada di dalam Lukas 22 ayat 52 sampai 53. Apa dikatakan Kristus? Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya. Apa kata Kristus? Sang kamu, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah,
dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi berbicara tentang hendaknya untuk menangkap Kristus, membinasakan Kristus, menyalibkan Kristus, itu disebut oleh Kristus, inilah kuasa kegelapan itu. Ketika Anda mengatakan rencana untuk menyakiti Kristus, menyalibkan Kristus, Anda samakan dengan rencana keselamatan, maka rencana keselamatan Anda itu adalah rencana kegelapan. Karena Kristus tidak menampakkan keilahiannya atau kenosis, itu dijelaskan oleh Santo Gregorius dari Nisia, itu tidak menampakkan kail keilahiannya. Untuk apa? Untuk kemudian iblis itu istilahnya terpancing untuk mencengkeram Kristus. Tampaknya Kristus itu lemah, tampaknya Kristus itu fana. Ketika dia mencengkeram, justru dihancurkan oleh Kristus dari dalam, oleh kail keilahiannya. Itu dijelaskan oleh Gregorius Agung. Kalau Anda mau mengatakan Bapa menghajar anaknya, Bapa merancangkan penyaliban pada anaknya, maka Anda mau mengatakan bahwa Bapa tidak mengasihi anaknya. Di dalam Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal untuk barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Kristus itu menghancurkan kuasa maut, bukan dikatakan tujuan Bapa untuk menghancurkan anaknya. Ini Anda berpikir sebagai iblis, dan Anda mau katakan bahwa Bapa itu adalah iblis karena mau menghancurkan anaknya. Sedangkan yang mau menghancurkan Kristus itu sebagai sabda Allah yang hidup, itu adalah iblis. Dan itu disebut sebagai apa? Kuasa kegelapan. Ya, Anda belajar yang baik-baik, Pak. Karena yang Anda lawan ini adalah pemahaman gereja. Saya nggak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Justru Anda tadi ketika saya tunjukkan dasar-dasar di dalam Alkitab, apa yang kemudian dijelaskan dalam tradisi gereja, Anda katakan Anda mau pahamnya sendiri aja. Kalau Anda mau tunjukkan paham dari gereja, Anda tunjukkan datanya mana. Bahwa itu adalah rencana Allah, ya, rencana Bapa. Tunjukkan mana. Saya yakin gereja Anda pun nggak sepakat dengan Anda. Tunjukkan. Pemirsa, kalian saksi hidup ya. Apa kata kiamat? Kejadian 3 ayat 15 akan meremukkan tumitnya, artinya disalib. Tadi ditanya, mana buktinya? Iblis sejak semula tahu Yesus akan disalib. Dia sendiri menjawab. Bahwa iblis sejak semula sudah tahu bahwa Yesus akan disalib. Kan aku bilang sejak Kejadian 3 ayat 15, ku biarkan dia menjelaskan. Dijelaskannya tumitnya akan diremukkan, arti tumit diremukkan kan disalib. Ya sudah, udah kau jangan banyak kali cerita kau. Aduh, dek belum lawan kau aku, dek. Terus saya bilangnya, mana doktrin gereja? Aku tak bawa ada doktrin gereja tadi. Aku bilang, kita berbicara tentang kitab suci. Jangan kau bawa reformat, karena aku bukan reformat. Jangan kau bawa yang lain, bukan karena PP. Aku bilang, gak ngerti dia. Ya, oke. Terus mengenai Nuh juga dia gak paham. Kan aku tanya sama kode, ada nggak orang bunting zaman Nabi Nuh itu dihukum? Musnah, ada kan? Pasti. Ada nggak anak kecil? Ada kan? Apa dosa mereka? Sehingga Tuhan harus menghukum. Bisa nggak kau jelaskan ini? Kan nggak bisa. Dan waktu itu Nuh. Dan waktu itu Nuh berbicara hanya radius 1 kilometer paling hebat. Saya saja suara harus pakai toa baru 1 kilometer. Apalagi lah si Nuh yang bicara tanpa toa. Paling yang mendengar 10 meter, 20 meter. Kenapa harus dihukum seluruh manusia ini? Memang zaman Nuh belum ada orang hidup di RRC, hidup di mana-mana di hutan-hutan. Ada deh. Bagi manusia, itulah yang kau bilang itu psikopat. Itulah kau bilang itu manusia. Mana rancangan damai sejahtera? Orang dimatikan semua kok. Itu nggak berdosa loh itu. Kami nggak dengar. Makanya di Petrus itu apa katakan?
turun Yesus ke alam maut menginjili orang zaman Nuh. Karena Yesus tahu gak semuanya berdosa, masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi di dalam Sodom dan Gomora tidak ada sekalipun Yesus turun ke sana. Kenapa? Artinya di Sodom dan Gomora itu memang itu betul semuanya pendosa. Baru bisa kau bilang di situ, oh kalau Sodom dan Gomora kan karena pendosa semua. Iya, tidak aku bantah. Tapi zaman Nuh Yesus harus turun, ada yang bisa diinjilinya lagi. Aduh, dek. Sudah. Apalagi Bapak tidak mengasihi anaknya. Aduh, aku buat perumpamaan, dek. Saya punya anak, saya kasih, saya punya kekuasaan besar. Tetapi ada 1000 pengikut saya ditahan oleh katakanlah teroris. Kalau enggak, kau pilih mana? 1000 orang ini mati atau anakmu satu? Kalau saya pilih anak saya, maka 1000 orang, berapa orang yang akan berduka? Buat 1 orang, 2 keluarganya, berarti 2000 orang akan berduka. Oh tunggu, ini ada iklan bodrek punyamu. Tunggu ya, sabar dulu. Aku lihatkan dulu ya. Ada 2000 orang yang berduka dan mereka tidak akan percaya lagi sama aku. Pimpinan apa kayak kau biarkan anak kamu. Tapi kalau ku serahkan anakku, yang berduka hanya aku seorang. Itulah Tuhan. Makanya dibilang tentang kebun anggur itu. Sudah tahu dia, pembantunya disuruhnya dibonoi, ditambahnya lagi kekuatan dibonoi juga, disuruhnya lah kan bunuh diri itu, direlakan anaknya. Ngerti gak kau paham perumpamaan itu? Nah, ku relakan anakku, tapi aku punya kekuasaan. Setelah orang ini dibebaskan karena anakku ditangkap, ku bebaskan lagi anakku. Yesus aduh sudahlah. Melakukan itu semua atas perintah siapa? Perintah Yesus sendiri. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku akan mati di kayu salib. Mana iblis itu yang bilang itu? Aduh dek. Baru kau bilang menghancurkan sabda yang hidup. Kan plan kau bilang iblis menghancurkan sabda. Sementara kau bilang lagi iblis yang merancang. Yesus sudah bersabda akan mati di kayu salib. Terus iblis mensukseskan. Kau yang pelin-pelan. Makanya biasakan berbicara pakai ini. Ini dan ini berhubungan dan ini. Kalimatmu kan jelas tadi kau bilang. Kalau aku bilang iblis melawan perintah Tuhan. Sekarang kau bilang iblis mau menghancurkan sabda. Tiba-tiba kau bilang di dalil, iblis mensukseskan penyalipan. Antara menghukum dan membunuh pun kau nggak tahu. Hukuman mati dan pun nggak tahu. Terima kasih dek. Masih ada lagi dek? Ngomong apa Pak? Kapan kita penutupan dek? Karena jamnya sudah panjang kali nih. Itu tadi kan awal kan Anda ya. Jadi ini saya yang terakhir, habis itu Anda closing, baru saya yang closing. Oke? Oke, siap. Ini baru mantap. Terima kasih. Nggak pakai sakit hati ya, Dek ya. Kita hanya diskusi, silakan. Enggak, paling ya Anda sendiri. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi ketika beliau mengatakan rencana pembunuhan itu adalah rencana dari Sang Bapa, saya sudah buktikan itu adalah rencana kegelapan. Jadi kalau gitu ya itu nampol Anda sendiri. Lah kok Anda salah-salah sendiri, klaim-klaim menang-menang sendiri, benar-benar sendiri. Ini nggak usah terlalu inilah, nggak tahu malu lah, ya. Jadi udah jelas di sini dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau Anda mengatakan Bapak mau meremukkan anaknya, mau menyalibkan anaknya, ini berarti Bapak Anda iblis. Itu loh poin saya. Ditempel Pak. Jangan merasa Anda yang paling mikir, Pak. Anda nggak mikir itu. Kacau betul ya. Terus Anda mau mengatakan saya, loh Anda mengatakan itu penyaliban, Pak. Jangan jadi orang yang strawman. Saya katakan ini nubuatan. Kalau Anda mau katakan iblis dari awal, seperti tadi Anda katakan iblis dari awal itu tahu tentang penyaliban, berarti iblismu itu maha tahu. Saya minta mana ayatnya? Di sini bicara tentang nubuatan. Kenapa kita tahu sekarang ini tentang nubuatan? Loh, apakah iblis tahu di sini nubuatan tentang penyaliban? Iblis saat itu nggak tahu. Tetapi bicara tentang nubuatan, itu bicara tentang Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan memberikan percikan, sehingga para nabi itu tahu tentang simbol-simbol dari penyaliban itu. Jadi saya kira Anda terlalu lawak Pak di sini. Ya. Jadi ketika kita lihat ya, dikatakan ini saya kira
teman-teman harus renungkan ya. Ini kehancuran teologi Trinitas dan Kristologi akibat dari ajaran penetapan yang takdir-takdiran yang Anda definisikan bahwa sejak awal sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, itu keliru ya. Karena saya bacakan gini, siapa yang ditakdirkan atau ditentukan Allah dalam arti diprogram dari dalam activity dari kekekalan. Karena Anda nggak paham tentang pra-pengetahuan. Jika itu ciptaan, maka ada permasalahan besar yang tidak akan terselesaikan atas kehendak manusiawi Kristus. Sebab materi yang dikenakan oleh sabda Allah juga mengkomunikasikan kehendak. Jadi kan karena Tuhan itu menetapkan antara subjek dengan objek. Jadi ketika Kristus dikatakan memiliki dua kehendak, maka Kristus membuat kodrat kemanusiaannya sendiri itu sebagai objek. Objeknya ini apa? Sebagai pribadi. Karena pribadi menetapkan pribadi. Jadi kalau kamu mengatakan itu tentang rencana penyaliban itu adalah dari Sang Bapa, maka kemanusiaan Kristus yang Kristus mengatakan dia jikalau calon ini dapat berlalu daripadaku. Jadi terjadi apa? Kristus mengatakan seperti itu seakan-akan apa yang diketahui, yang ditetapkan oleh Sang Bapa itu sudah terpisah dengan Sang Anak. Makanya kalau dalam iman Kristen yang benar, apa yang diketahui oleh Kristus bahwa dia ini memang harus menjalankan, dia itu akan disesah oleh tangan-tangan orang yang dikuasai oleh kegelapan, seperti tadi yang ayat yang saya tunjukkan. Dan kemudian apa Kristus memiliki kodrat kemanusiaan, dapat merasakan jiwa insani ketika dipukul, dia merasakan sakit. Makanya dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nisia, dikatakan harus mengambil karena tidak ada kematian tanpa kelahiran, dan tidak ada kelahiran tanpa kematian, itu akibat dari dosa. Roma 3 ayat 23. Itulah kenapa sabda Allah itu harus mengambil kodrat kemanusiaan, dan itu di-enhipostasiskan dan dikatakan penyatuan kodrat sebagai hipostatic union. Ya, itu dalam kristologi Anda harus paham. Sehingga ketika Anda pemahamannya seperti ini, Anda masuk dalam bidat subordinat, ya, dan kemudian akan menjadi kalau seandainya itu sudah ditetapkan rencana penyaliban itu sejak segala zaman dan bukan didefinisikan sebagai pra-pengetahuan, maka yang terjadi apa? Nestorianisme yang terjadi. Dan kemudian ketika Anda mau mengatakan tentang ya udah karena itu takdir suatu ketetapan itu pada diri Allah saja, maka Kristus tidak memiliki kehendak kemanusiaan. Jadinya apa? Jadinya monotelitis, satu kehendak. Dan ketika Anda kemudian satu kehendak itu menyangkal kemudian kodrat kemanusiaan Kristus karena menolak untuk menjadi nestorianisme, pada akhirnya hanya ada satu kodrat pada pribadinya yang ilahi itu, maka Kristus menjadi apa? Menjadi doketisme, masuk dalam doktrin doketisme atau bidat yang tidak mengakui kemanusiaan Kristus. Jadi konsekuensi dari pernyataan Anda itu menjadi paham bidat. Apakah Tuhan menjadi maha tahu? Enggak maha tahu, Pak. Apakah Tuhan itu menjadi maha kuat? Orang dia sudah menentukan penyaliban di kekekalan kok. Jadi Anda harus tahu pra-pengetahuan Allah terhadap apa yang dikehendaki oleh makhluk sehingga kedatangan Kristus menghancurkan apa yang diinginkan oleh si jahat. Ketika konsep Anda, Bapak yang mau menghancurkan anaknya, ini Anda menyatakan anak itu pendosa sama dengan orang-orang pendosa. Iblis menjadi maha tahu, iblis yang menjadi Bapak. Saya kira seperti itu. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Oke, siapa penutup? Kau duluan atau aku? Kau duluan lah ya, karena aku pembukaan. Sesuai urutan. Oke, nggak apa-apa kawan. Sesuai urutan. Ya. Ya kawan-kawan, dengar baik-baik ya. Ini sudah penutup. Sampai kiamat pun orang ini, kiamat namanya, berdiskusi sama saya, nggak akan mampu dia melawan dalil saya kawan. Coba ya, aku bilang ya. Dia membalikkan fakta, katanya aku rencana pembunuhan. Mana pernah aku bilang Bapak memiliki rencana pembunuhan kepada Yesus? Yang ada rencana penyaliban. Salib itu hukuman. Hukuman mati bukan pembunuhan. Alah. Dan aku bilang gak ngerti dia apa beda pembunuhan dengan hukuman mati. Ayat Alkitab yang sama, salibkan dia. Siapa yang mau kita hukum mati katanya? Orang ini atau ini? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Bebaskan Yesus Barabas. Itulah cerminan kita. Loh, berarti siapa yang berteriak supaya Yesus salibkan? Apalah kepengaruh iblis atau dia itu pengaruh Roh Kudus atau pengaruh Tuhan? Kenapa? Karena salib harus sukses. Kalau pengaruh iblis bagaimana? Bebaskan Yesus katanya karena tidak bersalah. Pilatus kampanye, dia tidak bersalah. Tak ada kutemukan salah. Dan itu harusnya dibebaskan kalau nggak ada salah. Tapi mereka nggak mau.
Paham ya? Kenapa mereka nggak mau? Karena salib itu harus terjadi. Oh, berarti nggak kehendak mereka dong. Sama dengan Petrus udah aku bilang. Dia berusaha, Tuhan tidak ada ngatur-ngatur, itu kehendak bebas mereka. Oh, tapi kau bilang tadi roh dalam mereka. Ya, harus terjadi, maksud saya itu pekerjaan roh. Oke. Terus kau bilang, iblis menyalip. Aduh, kau yang bilang iblis menyalip. Kakinya dipaku. Kalau kau menanya aku, apa maksud tumit Yesus diremukkan? Saya cukup jelas mengatakan tumit Yesus diremukkan artinya dia meremukkan kepala iblis kan? Artinya apa? Dia mengalahkan alam maut. Tapi ada yang tidak bisa selamat dari alam maut. Siapa itu? Orang yang menghujat roh. Itulah tumitnya itu. Jadi Yesus tidak murni melepaskan 100% orang dari alam maut. Yang menghujat roh tidak akan dibebaskan karena tidak bisa diampuni. Itulah tumit yang beremu. Kan kau yang mendefinisikan. Kan kau tanya, mana ayat dari Bible sejak semula iblis mengetahui penyalipan? Tidak ada, ku jawab loh. Kau yang menjawab. Remu inilah penyalipan. Ya kau yang menjawab. Sudah jelas ku bilang, kau udah kalah. Apapun dalil kau buat, kau kalah. Oke. Langsung takdir. Saya nggak pernah bicara takdir. Selalu takdir. Saya mau takdir. Saya bilang nubuatan. Nubuatan bukan takdir. Takdir masih bisa dihindari, masih bisa dirubah. Tapi nubuatan tidak bisa dirubah. Wah, saya kan miskin karena takdir. Pandai malas-malas. Tapi kalau nubuatan dinubuatkan, si Rudi akan jadi orang kaya misalnya. Tiba-tiba aku orang kaya. Itu nubuatan pasti terjadi, aku kaya. Tapi kalau takdir, aduh, masih bisa diubah. Itu bedanya. Saya nggak pernah bicara takdir, dia yang bicara takdir. Jikalau cawan ini bisa berlalu, itu pun kau nggak tahu maknanya. Ingat ya, yang menentukan salib itu adalah Yesus. Yang menentukan menyerahkan nyawa di kayu salib itu adalah Bapa. Kenapa dia akan disesakan ini akan menyerahkan nyawa? Baru Yesus mengatakan lagi akan dihukum mati segala macam, kan itu dari Bapa. Adalah Pilatus. Yang kedua, penghalang terakhir Yesus untuk menyerahkan nyawanya adalah Bapa. Kenapa? Selagi masih ada roh Bapa di dalam Yesus, Yesus tidak bisa mati. Baca itu kejadiannya itu. Bukan ku bilang kitab kejadian ya, kejadian masa itu. Yesus berkata, Pak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dia kan sudah tertumpah darahnya sejak mulai dicambuk. Harusnya dia kehabisan darah sebagai manusia dan mati. Terus satu aku mau lihat sama kau. Kau bilang Yesus merasa sakit. Carikan saya ayat di mana Yesus merasa sakit. Itu kan tafsir kau. Karena kau memikirkan apa yang pikirkan manusia. Oh, dicambuki dia sakit. Dia nggak ada sakit tuh. Memang berteriak. Sama ketika Yesus lapar habis puasa. Wah, Yesus lapar, manusia enggak tuh, dia nggak butuh makan. Buktinya dia masih bertemu iblis dulu. Ya, oke ya kawan-kawan, itulah diskusi malam ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf ya kiamat ya. Aku melihat kau tidak pernah menyerang pribadiku, maka kau tidak kuserang. Ya, jadi aku hormat sama kau. Biarlah ini hanya sekedar diskusi. Tidak perlu kita marah-marah. Si Edis yang kutunggu mau kubal-balik itu pasti. Silakan kiamat. Terima. Oke. Jadi ini nggak paham tentang prapengetahuan ya. Jadi saya kira Anda ini nggak mengerti apa yang dibahas. Tetapi ketika Anda tadi mengatakan Bapa merencanakan penyaliban kepada anaknya, dan Anda mengatakan itu rencana hukuman. Rencana hukuman itu berarti Bapa menyatakan sang anak itu dihukum dong. Ketika sang anak itu dihukum, berarti salahnya sang anak apa? Anda menyamakan antara orang berdosa dengan Kristus yang tidak berdosa. Itu loh cacat logika yang Anda dari tadi nggak pahami.
Sedangkan yang mau menghukum Kristus itu siapa? Orang-orang durhaka. Anda baca Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Jadi ketika di sini bicara tentang nubuatan yang sifatnya simbol, dan saya katakan ketika Kristus sudah mati dan bangkit di atas kayu salib, dan para rasul mengatakan begini, di dalam Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan mereka kata apa? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ini apa? Kemudian sesudah ia bangkit, orang-orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Jadi bicara tentang kita tahu itu tentang penyalipan itu kemudian. Sedangkan Anda mengatakan ketika iblis hendak membinasakan Kristus ketika Kristus itu lahir di dalam Wahyu 12 ayat 4, Anda katakan iblis mau